Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Jotom Wirawan dengan NIM 441191910031. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja tersebut mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul adalah bahasa yang sifatnya non-formal. Biasanya penggunaan bahasa gaul terbatas pada kalangan tertentu saja dan sifatnya hanya sementara. Bahasa gaul sendiri digunakan sebagai kode-kodean pada kalangan tertentu. Namun seiring perkembangannya, bahasa gaul tidak hanya merupakan kode-kodean lagi, melainkan menjadi bahasa populer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul sendiri pun sudah mulai menggeser penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan kalangan tertentu di kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya adalah kata sini. Kalau di bahasa gaulin, kata sini itu menjadi sokin, kata sokin. Dan biasanya contohnya kalau di kalangan tertentu, mungkin kalangan anak SMP atau anak SMA lagi nongkrong dan melihat temannya dari kejauhan, mereka pasti akan mengajak temannya dan menggunakan kata-kata ini. Sokin dulu brother, sokin dulu raka, biasa gitu. Jarang menggunakan kata sini, kemungkinan kecil menggunakan kata sini, pasti menggunakan kata sokin. Nah, bahasa gaul inilah yang sudah dijadikan kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul digunakan dalam situasi formal. Contohnya adalah dalam pidato. Ketika kita pidato, sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa yang non-formal. Sudah pasti kita menggunakan bahasa formal. Jangan menggunakan bahasa gaul di dalam suatu pidato. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya pengguna remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka, karena jika tidak mengetahui, mengerti, dan menggunakan bahasa gaul, remaja tersebut akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lainnya. Ini adalah suatu budaya yang aneh buat saya. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak menggunakan atau mengetahui bahasa gaul, seharusnya kita tidak perlu merasa gengsi dalam diri kita. Dan aneh juga buat remaja-remaja yang ngeledekin atau ngata-ngatain remaja lain yang tidak mengetahui atau menggunakan bahasa gaul. Aneh buat saya untuk orang-orang yang ngatain remaja lain. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang dijadikan kebiasaan dan dijadikan pembenaran oleh kalangan tertentu. Makin berkembangnya bahasa gaul, makin lama pun muncul yang namanya bahasa Jaksel. Jakarta Selatan atau Jaksel seringkali menjadi sumber obrolan yang menarik di masyarakat, terutama kalangan muda terkait budaya, orang-orangnya, outfit, makanan, hingga bahasa yang sering digunakan. Dalam hal ini, bahasa menjadi paling sering disorot. Kenapa begitu? Karena ada pencampuran bahasa Inggris dan Indonesia. Sebut saja seperti kata which is, atau literally, atau deep talk, and then, overthinking, dan lain-lain. Kata-kata itu kerap dicampur oleh bahasa Indonesia. Bahasa gaul mungkin terdengar random, tetapi memiliki pola sebenarnya. Yang pertama adalah singkatan. Singkatan gaul dirangkai berdasarkan huruf depan dari masing-masing kata penyusunnya. Contohnya, TBL, singkatan TBL itu maksudnya takut banget loh. Kata takut banget loh jika disingkatkan menjadi TBL. Nah, ini yang dimaksud dengan bahasa gaul yang dirangkai menurut huruf depan TBL. Atau mungkin BT. BT ya jika disusun huruf depannya ya BT gitu. Atau mungkin JB, join bareng. Atau bisa aja PHP, pemberi harapan palsu. Nah, huruf depannya saja yang diambil. Yang kedua adalah akronim. Akronim gaul disusun dengan mengambil suku kata dari masing-masing kata penyusunnya. Contohnya adalah kata bawa perasaan. Bawa perasaan, kalau kita ambil suku kata depannya menjadi baper. Begitu juga seperti cari perhatian atau caper, budak cinta, bucin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pemendakan suku kata. Kata-kata tertentu dipendekkan sesuai dengan cara baca cepatnya atau mengambil satu suku kata saja. Contohnya adalah banget. Banget biasa diambil bet. Atau kayak, ke. Atau jangan menjadi jan. Cantik, chance. Ganteng, gans. Dan lain-lain. Yang keempat adalah serapan dari bahasa lain. Kata-kata gaul yang diambil dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Sebagian kata diadopsi apa adanya, namun ada juga yang dimodifikasi sesuai dengan lidah orang Indonesia. Contohnya adalah which is. Inggrisnya kan which is. Menjadi which is. Atau mungkin river. River itu kan kalau bahasa Indonesia lebih memilih. Atau
check it out. Check it out maksudnya itu check it out. Tuh. Lu gue kan aturan aku kamu, tapi menjadi lu gue. Atau cuan tuh maksudnya ya mengambil keuntungan dan lain-lain. Nomor 5, menambahkan imbuhan bahasa Indonesia yang ditambahkan dengan imbuhan bahasa lain. Contohnya adalah jujurly. Jujurly itu biasa maksudnya sejujurnya, ditambahkan ly belakangnya jujur, ditambahin ly jadi jujurly. Atau mungkin akhlakless, tidak berakhlak, ditambahin imbuhan less. Atau unfaedah. Unfaedah itu maksudnya nggak faedah, nggak ada tujuan. Itu ditambahin imbuhan un di depan faedah dan lain-lain. Yang keenam adalah sisipan oka. Sisipan oka merupakan warisan dari bahasa Prokem yang populer di era 70-an. Sisipan ini digunakan dengan mengambil suku kata dari suatu kata kemudian disisipi oka. Contohnya adalah bokap. Bokap tuh maksudnya bapak, tapi diambil huruf o sama k, ditaruh huruf o sama k jadi bokap. Atau mungkin kata cemburu menjadi cembokur, ada huruf oka di sana. Duit menjadi dokat, gokil atau gila menjadi gokil. Rumah menjadi rokum, ada oka juga. Terakhir adalah bohong menjadi bokis, ada oka juga di sana. Yang ketujuh adalah modifikasi penulisan kata. Modifikasi penulisan kata banyak dilakukan untuk membentuk kata-kata gaul yang ditemui saat ini. Contohnya adalah kata oke mungkin menjadi ngoke. Kata baik menjadi baik. Ada hanya di tengah-tengahnya. Berlebihan menjadi lebay. Seperti itu. Yang kedelapan terakhir adalah metatesis. Metatesis adalah perubahan letak bunyi, huruf atau suku kata. Seperti bisa menjadi sabi dibalik. Bisa, sanya depan, binyi belakang. Atau lucu menjadi ucul dibalik hurufnya, susunan huruf. Atau bang menjadi ngap. Ribut menjadi tubir. Yu menjadi kui dibalik susunan hurufnya. Balik menjadi bakil kan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam media elektronik atau media sosial. Berikut adalah bahasa-bahasa yang sering digunakan di media sosial. Yang pertama adalah bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa yang penulisan dan penggunaannya sesuai dengan bentuk dan bunyi yang telah ditetapkan sebagai bahasa baku. Contohnya adalah berkata, membuat, hanya, daripada, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahasa informal. Bahasa informal adalah bahasa yang penulisan dan penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Contohnya kalau tadi bahasa baku ada berkata, kalau di non-formalin menjadi bilang, membuat menjadi bikin, hanya menjadi cuma, daripada menjadi ketimbang. Nah inilah perbandingan antara bahasa formal dan bahasa informal. Yang ketiga adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dapat digunakan di setiap daerah. Bahasa daerah juga merupakan lambang kebanggaan dan sebagai identitas daerah itu sendiri. Contohnya sampean, itu kan bahasa Jawa. Hatur nuhun Sunda, monggo punten dan lain-lain. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur bahasa yang pasti. Contohnya seperti berikut. Menggunakan kosakata yang khas, kamu menjadi lo atau lo. Biasakan di media elektronik atau di media sosial menggunakan kata lo dan lu, jarang menggunakan kamu. Aku menjadi gue atau akoh, cantik menjadi chance atau kece, penghilangan huruf awal, memang menjadi emang, sudah menjadi udah. Nah itu adalah penggunaan bahasa gaul yang sering dipakai di media elektronik dan media sosial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu keeksistensian bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa menjaganya, apalagi di kalangan remaja tersebut sudah berkembang psikologis, teknologi, dan budaya yang menuntut mereka agar menggunakan bahasa gaul. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisirkan jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia. Sarannya adalah hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih banyak kepada anak-anak dan remaja tentang bahasa Indonesia. Yang kedua adalah mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.